orang yang paling merugi, ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang ingkar, ya, kepada ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang ingkar terhadap pertemuannya dengan Allah, maksudnya hari kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fakhabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sadaqallahul azim. Para ikhwan rahimakumullah, Talim Riasah 6, Riasah Depok, Riasah 6 namanya, ya. Riasah 6, Riasah Depok, Nyabah Captimsel yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walaupun dalam suasana hujan besar, sebagian gerimis, ya, jalan ke arah Mampang, kita dapat bisa hadir dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, langkah kita dan segala pengorbanan sehingga kita hadir di majelis taklim ini, Allah mencatat sebagai amal soleh kita bersama. Amin. Pada malam hari ini pelajarannya biasanya berkaitan tentang buku kitab apa? Usulus Salasah, ya. Sekarang tinggal istilahnya pengembangannya dari kitab Usulus Salasah. Pada malam hari ini yang akan kita kaji surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, 106. Jadi kalau cukup waktu sampai 109. Baik, langsung saja pada kajian ayat dari surat Al-Kahfi ayat 103, ya, kita mulai ini, ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Qul, apa artinya? Katakanlah, katanya dalam kurung, hai Muhammad, karena khitab lawan bicara Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal nunabbi'ukum,
hal artinya adakah atau apakah, nunabbiukum kami beritahukan kepadamu atau kalian bil akhsyarina, yaitu dengan atau pada orang-orang yang merugi, sangat merugi ya, sangat merugi. Amal perbuatannya, itu maksudnya amal perbuatannya ketika di dunia. Ini kita belajar menerjemahkan dulu ya. Alladzina, yaitu orang-orang yang dola, apa dola? Sia-sia atau sesat, atau ya lawannya dari dola apa? Orang yang beruntung nanti ya. Sia-sia lawannya yang beruntung. Sa'yuhum usaha, dari kata sa'a yas'a, sa'yuhum usaha mereka fil hayati dunia, di dalam dunia atau di kehidupan dunia. Wahum, sedangkan mereka atau padahal mereka yasabuna, mereka menyangka atau mengira annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna, mereka berlaku baik atau berbuat baik, sun'a, dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Itu sebagai taukid atau penegasan dari perbuatannya. Yuhsinuna sun'a. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar atau kafir bi ayati rabbihim, dengan pada ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan mereka ingkar liqa, yaitu dalam pertemuan mereka dengannya, dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hapus atau sia-sia atau hilang ya. A'maluhum, amal mereka atau pahala mereka. Fala nuqimu, maka kami tidak memberikan atau menegakkan lahum, bagi mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wasna, timbangan, maksudnya ya tadi amalnya tidak ditimbang, artinya amalnya sia-sia, tidak masuk ke dalam timbangan amal kebaikan, walaupun di dunia mereka berbuat baik. Biar enggak saya sendiri yang itu, coba baca arti jadinya. Coba. Semangat. Tadi 103 ya? Iya. Kalau jam dulu. Kul, dari kul. Artinya aja. Ya. Katakanlah, apakah kami beritahu kalian dengan ruginya amalan orang-orang yang sesat, sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Perbuatan ini katanya begini sini. Bisa ini mau dipisah. Makanya Ini belah sini. Ada yang nggak dipisah. Nggak dipisah no. Nah, 100 berapa tadi? 3.
Ngobrol masih bingung yang punya. Ya, Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Lihat aja di situ. Itulah. satu lagi. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ya, baik, itu tadi surat Al-Kahfi ayat 100 berapa tadi? 3 sampai 100. Jadi dalam ayat ini dari terjemah tadi sudah dipahami bahwa orang yang paling merugi, ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang ingkar, ya, kepada ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang ingkar terhadap pertemuannya dengan Allah, maksudnya hari kiamat, ya. Yaitu antara lain adalah mereka orang-orang yang kafir, meskipun mereka mengira bahwa dirinya sebagian itu termasuk orang-orang yang boleh dikatakan berhasil di dunia, dalam artian ya mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin ilmu, mungkin juga dalam hal keturunan. Ya, ini yang menjadi kebanggaan gitu ya, harta, kedudukan, keturunan. Kalau sekarang ada plusnya lagi apa? Kalau orangnya dikenal di mana-mana apa namanya? Populer. Ya. Popularitasnya luar biasa. Nanti dikenal semua orang gitu. Kira-kira gitu. Jadi itulah ya, anggapan-anggapan dari ya, sebagian manusia, terutama orang-orang kafir, terhadap keberhasilan kehidupan mereka, ya. Tapi oleh Allah tadi dikatakan bahwasanya persangkaan mereka adalah persangkaan yang tidak ada gunanya, sia-sia. Kenapa? Habitat a'maluhum, yaitu apa habitat? Terhapus, atau ada yang mengatakan batil itu batal, ya. Kemudian di lain ayat juga disebut tidak diterima, la yuqbal, tidak diterima amal mereka, ya. Walaupun mereka membawa amal kebaikan, mungkin untuk menebus dosa-dosa mereka dengan ya seberat emas bumi atau 2 bumi, maka tidak ada gunanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari diceritakan bahwa Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan bahwasanya ayahnya telah bercerita kepadanya tentang ayat tadi, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang paling merugi perbuatannya di dunia.
apakah mereka bagian dari golongan orang-orang Islam, yaitu ada yang telah disebut orang Khawarij, beberapa orang apalagi liberal atau orang apalagi dan semacamnya gitu ya. Nah banyak atau disebut apa sekte-sekte ya atau firqah-firqah yang lain. Maka jawaban dari ayahnya yaitu katanya mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi nanti pada masa sahabat setelah sahabat tabi'in. Jadi kalau dulu ya memang belum ada yang Khawarij, yang macam-macam ya. Tapi masih ya di luar Muslim yang melanggar atau ingkar kepada Quran, ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Yahudi dan Nasrani. Itulah yang dimaksud dengan golongan yang akan merugi di akhirat nanti, karena mereka ingkar kepada Al-Quran, mereka ingkar kepada Muhammad, dan mereka ingkar kepada apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu ayat-ayat. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, yaitu surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Nanti di hari kiamat ketika amal-amal ditimbang karena keingkaran dari orang-orang kafir tadi, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dia kan punya amal, artinya secara ilmu mereka, apalagi iman mereka yang udah ada, itu mereka ya beramal, berbuat baik, ya bahkan ya ibaratnya ya ada yang alim, ada yang soleh, kira-kira gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran, mereka tidak mengikuti, maka masuk kepada tadi kafaru dan habitat a'malahum ya. Maka mereka semua menjadi sia-sia, termasuk tadi kesolehan mereka ya. Ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad dan apa yang dibawa. Maka Allah gambarkan wujuhu yauma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah ya. Wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat khasyi'ah. Khasyi'ah itu apa? Ketakutan ya, tertunduk ketakutan. Ya, panik, lesu, muram gitu. Kemudian amilatun nasibah, yaitu mereka bekerja atau dalam keadaan penuh kepayahan. Artinya karena tidak ada amal yang diterima oleh Allah, maka yang menolong mereka ya nanti di yaumil mahsyar, terutama sebelum masuk kepada keputusan Allah surga dan neraka, enggak ada ya, termasuk tentu sebagian dari orang-orang yang mukmin, artinya orang Islam ya, pengikut Muhammad, yang mereka diantaranya orang-orang yang disebut mujrimin. Mujrimin itu apa? Orang yang banyak dosa ya. Orang yang ya pahalanya lebih sedikit, orang yang kalau mujrimin itu ya dosa bertumpuk-tumpuk. Maka mereka pun akan mengalami yang sama, yaitu dalam kepayahan, kesusahan, kesengsaraan ya. Sehingga tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari kepada kerasulan Muhammad dan apa yang dibawa, tasla naron hamiyah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas.
Ini ibaratnya ya tadi keputusan setelah ya tidak adanya amal yang ditimbang ya, karena semua terhapus dengan kesia-siaan. Maka ibaratnya bang sangat disayangkan. Atau kalau ada orang Nasrani kadang-kala kalau sekitar kita ya kebanyakan Nasrani ya. Kalau mungkin di Amerika di mana itu Yahudi juga masih banyak. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan apa hitungan jari gitulah ya, yang beragama Yahudi ya. Tapi Nasrani banyak. Nah, kadang-kala mereka tadi berbangga ya, merasa udah ini udah itu, bahkan ya mungkin kebaikan ini kebaikan itu dan lain sebagainya. Kita sebagai orang Islam yang tahu ya, dengan akidah kita ya kita merasa apa kasihan ya, kasihan wah ini wah itu dan lain sebagainya, tapi itu semua akan menjadi sia-sia. Dan di ayat lain Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Al-Furqan ayat 23 yang artinya dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang bertebaran. Jadi tadi ya, sia-sia akan hilang ya, seperti debu, artinya buyar atau apa terbang ya, akan menjadi bertebangan karena kekufuran mereka ketika di ayat lain walladzina kafaru a'malahum kasarabin baqiyatin yasabu doma apa tuh doma ya man hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, yang artinya dan orang-orang yang kafir amal mereka adalah laksana fatamorgana ya, di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang haus, tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapati sesuatu apapun. Jadi merasa udah banyak amalnya, merasa mungkin disitulah kebahagiaannya dan seterusnya. Tapi setelah sampai pada saat itu maka tidak didapatkan apa-apa. Jadi ini gambaran dari orang-orang kafir ya, walaupun kita melihat kadang-kala ya satu sisi ya setan menghembuskan ya rasa apa namanya ingin jangan iri, ingin ya saya pengen kayak si A ya. Kayaknya gampang aman sih ya hidupnya, tapi Allah sudah gambarkan ya. Mereka hidup itu seperti ya, dalam suatu terik matahari di tengah padang pasir. Mereka selalu haus dan menyangka di dekat mereka ada apa tadi air ya, oase sehingga mereka bisa mendatangi dan kemudian minum dari oase tadi, tapi ternyata tidak ya. Kayaknya kalau punya rumah kira-kira gitu ya, yang bagus, yang sudah permanen, kayaknya nyaman. Begitu punya, biasa aja, nggak terasa nikmatnya. Ini kalau orang kafir ya. Kalau kita insya Allah bisa menikmati ya, sekecil apapun ibaratnya. Tapi kalau orang kafir terus haus ya. Satu pengen dua terus. Karena itu yang menjadi mereka di impian apa yang dikejar, cita-cita, jadi jauh dari ya
mengingat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, sehingga yang ada hanya tadi rasa haus, seperti orang yang minum air laut, ya. Jadi makin minum makin haus. Itulah kehidupan orang-orang yang kafir. Dan itulah kehidupan yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 102 tadi, ayat 103, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan adalah suatu keberhasilan ya dalam kehidupan mereka, tapi ternyata adalah hanya sia-sia, hanya tadi kekeringan batin dan kesengsaraan. Maka kalau sekarang kita ketahui dari beberapa media ya, baik YouTube maupun yang lain, yaitu di Eropa mulai tadi banyak mereka mencari ketenangan ya, ketenangan batin. Ya, memang jawabannya hanya menjadi seorang muslim, tidak ada tempat lain. Karena pada agama Islam lah, karena agama para nabi, agama dari Nabi Adam sampai agama Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya agama Allah yang dijamin ya, baik dari syariatnya, baik dari segala apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, adalah akan menjadi ketenangan batin manusia dan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, juga kebahagiaan di dunia. Itulah mudah-mudahan abad ini adalah abad kebangkitan agama Islam, dalam artian ya tadi berbondong-bondongnya umat manusia mengimani Islam sebagai agamanya ya, yang tadinya mereka membencinya ya, membencinya. Jadi sekarang mulai ya mereka merasakan bahwa kebenaran hanya ada pada agama Islam. Sedangkan agama yang lain tadi adalah seperti seorang yang berada di terik matahari, dia mengira di sanalah ada air, tapi ternyata tidak ada, tidak didapatkan ketenangan hidupnya atau batinnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, aku telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Kemudian paling terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang banyak makanan dan minumnya lagi bertumbuh besar. Kalau diminum apa nih? Pahit ya. Nggak payah ya, udah gemuk tuh. Lalu ditimbang dengan sebuah biji sawi, ternyata masih berat biji sawi. Jadi berat badan tidak menjamin ya, nanti berat timbangan amal baiknya, maksudnya begitu. Amalannya. Ya, ini berkaitan tentang tadi ya, amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang tidak rugi ya. Seperti orang-orang kafir tadi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu sampai digambarkan yaitu tentang seorang yang gemuk dan lain sebagainya tidak menjadi hal jaminan bahwa dia membawa timbangan amal baik yang berat ya. Kemudian
Allah berfirman, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian atau timbangan mereka pada hari kiamat seperti apa yang difirmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 105 tadi. 105 tadi gimana bunyinya? 105 ya. Fahabitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di situ ada kata wazna, timbangan ya. Maka kami tidak mengadakan bagi mereka pada hari kiamat timbangan yang memberatkan bagi mereka, yaitu bagi orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang akan ditimbang dan mendapat timbangan yang berat mereka nanti di ayat berikutnya adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan meyakini akan dirinya berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjut ayatnya, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wa takhadu ayati wa rusuli huzwa. Perhatikan, dzalika itulah jazaohum, balasan mereka. Sia-sia ya. Jahannam, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka bima kafaru, karena keingkaran, kekafiran mereka. Wattakhadu, dan mereka telah menjadikan dulu di dunia ayati, kepada ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwa apa? Olok-olok ya, Nabi diolok-olok ya. Yang ini yang itu, ayat-ayat Allah diolok-olok. Banyak kan orang-orang baik mengatasnamakan, ada orang liberal, orang-orang yang ya boleh katakan munafik ya, munafik, komunis ya, dan lain sebagainya ya, mempermainkan ayat-ayat Allah, memperolok Rasulullah, maka ya tadi balasannya adalah neraka jahanam. Ibaratnya biarin aja kalau bahasa kasarnya gitu, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sebagai seorang muslim yang mencintai Rasulnya dan mencintai Al-Quran, ya kita tidak tinggal diam tentunya. Itu tentang orang-orang yang paling merugi ya. Kita bisa ambil pelajaran ya, siapa yang menjadi keinginan mereka agar kita bisa seperti diri mereka. Artinya bukan orang kafir, orang munafik yang tadi mereka hanya mementingkan kehidupan dunia, mereka yang hanya mementingkan statusnya di dunia, tapi mengingkari ayat-ayat Allah, tidak menteladani Rasulullah, dan mereka hanya diperbudak oleh syaitan laknatullah, sehingga mereka lalai terhadap kewajiban sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ayat, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya ini kebalikannya ya dari ayat yang di atas, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat adalah mereka, lahum bagi mereka, jannatul firdausi nuzula, yaitu mendapatkan surga Firdaus, tempat kembalinya. Ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu mendapatkan Jannatul Firdaus. Kita sudah paham Jannatul Firdaus ada
Jannatul A'la, ya, surga yang paling tinggi. Sehingga Rasul memintakan, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Biasanya kalau di nyanyian ibu-ibu gimana? Rabbi bilnis, gimana? Laistu Firdausi wala abwa binari jahim. Jadi maksudnya tidak kuat kalau afwan. ya sebenarnya itu syair ingin ya kita menuju surga atau dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Namun ya tadi amal kita amal biasa, tapi kita menginginkan rahmat Allah karena ya surga itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak hanya sekedar amal kita saja, maksudnya gitu ya, tapi termasuk rahmat Allah. Maka tadi kita ya banyak berdoa ya, yaitu untuk mendapatkan surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghunaha anha qiwala. Mereka kekal di dalamnya, tidaklah mereka apa tadi yabghuna, apa yabghuna, tidaklah mereka ingin pindah atau berubah, karena surga sudah yang paling tinggi, surga Firdaus. Sehingga tidak lagi ingin pindah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan keluarga kita. Amin. Selanjutnya, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya adalah lautan midada. Midada apa? Berbilang ya. Midada berbilang. Midada atau tinta ya. Li kalimati rabbi, untuk mencatat kalimat-kalimat Allah. La nafidal bahru, niscaya akan keringlah yaitu air laut. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai ya kalimat Allah atau wahyu. Walau ji'na bimislihi madada, dan meskipun kita mendatangkan air laut yang ya seperti itu, artinya dijadikan tinta, tetap ayat-ayat Allah tidak ada batasnya. Betapa agung dan besarnya ayat-ayat Allah, termasuk Al-Quran. Maka dinamakan juga Al-Quran Al-Quranul Azim ya, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, dan seterusnya. Itu menggambarkan keagungan dan kedudukan Quran amat mulia. Jadi kalau ada orang yang tadi apa menghina, meremehkan, macam-macam ya bentuknya, ada yang mengurangi, ada yang menambah, maka mereka adalah orang-orang yang menyisihi apa yang disebut golongan dari orang-orang yang akan tinggal di surga Firdaus. Ayat yang terakhir, Qul innama nabassaru mislukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sepertimu. Nah, jadi dari ayat ini ya secara letterlek ya Nabi Muhammad adalah sama dengan kita. Maka ada sebagian orang yang menganggap macam-macam tadi ya, macam-macamnya tapi berlebihan dalam penyamaan dengan diri kita. Padahal Rasulullah adalah ya manusia paling mulia,
Bahkan dari kalangan para rasul sendiri, dia sebagai apa? Asraful anbiya wa mursalin, ya. Paling mulia dari kalangan anbiya dan mursalin. Lalu disebut juga sebagai apa? Imam tok apa? Pemimpin ya dari para nabi dan seterusnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang diberi mukjizat dan kelebihan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah nanti di hari kiamat, yaitu apa? Yang mempunyai syafaat, ya, akan dibukanya tadi mizan atau hisab, ya. Kemudian juga Nabi Muhammad yang akan mengajak umatnya yang pertama masuk surga. Termasuk Nabi Muhammad pun yang nanti akan mencari paling terakhir umat-umatnya yang ada di neraka. Jadi nanti keutamaan Nabi Muhammad kalau itu banyak sekali ya. Akan menggandeng umatnya awal masuk surga, akan memberi minuman Al-Kausar, akan memberi syafaat orang-orang yang ada di neraka, bahkan yang paling terakhir nanti yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ya istilahnya mukjizat yang Allah berikan kepada khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kalau dikatakan innama ana basarun mislukum, dalam artian ya sebagai makhluk ciptaan basariah, maka disebut di sini tadi apa tuh? Basar itu berkaitan tentang ya manusia dalam artian ciptaan seperti hewan, tumbuhan. Iya, sama artinya butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, butuh anak dan seterusnya, butuh istirahat, butuh kenyamanan. Maka kalau ada buku yang mengatakan apa? Nabi Muhammad punya impian. Impian itu apa sih? Hayalan boleh dikatakan gitu ya. Dan ada lagi juga Nabi Muhammad ngambekan. Ada disebut gitu ya, ngambekan. Ya emang ngambek kayak kita gitu. Pencemburu. Iya, dia sendiri mengatakan, saya paling pencemburu di antara kalian. Dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan mislukum. Ya. Di dalam hal bukan bashar, insan ya. Biasanya insan itu berkaitan tentang ya rohaniyah ya. Ya tentu tadi Nabi Muhammad ya paling mulia, maka disebut apa biasanya dalam nyanyian tuh ya asraful anbiya nurun fauqa nur, kadang-kadang gitu kan, itu imtisal ya. Terus apa lagi tuh, jadi sangat tinggi, sangat luar biasa. Ibaratnya kalau ya istilahnya Allah, malaikat, itu Nabi Muhammad, bahkan Adam aja kalah, kira-kira gitu ya. Malaikat aja kalah karena malaikat aja menghormati Nabi Muhammad gitu. Iya, sampai seperti itu kedudukan Nabi Muhammad dalam hal yang disebut tadi insaniyahnya ya, yang rasa keinsanannya. Jadi bukan makhluk dalam artian basariah. Kalau basariah sama seperti kita. Yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Tapi kata Rasul tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan bahwa aku diberi wahyu. Jadi selalu terbimbing oleh wahyu. Dalam artian kalau dalam tafsir Jalalain atau di Ibnu Katsir maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib, tidak mengetahui hal-hal yang terdahulu maupun yang akan datang. Dia bercerita apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semua wahyu dari Allah. Jadi benar-benar begitu. Jadi kalau ada
hadis tentang masa akhir zaman ya. Ada tentang cerita Rasul, tentang Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul karena ibaratnya nggak pernah baca kitab sebelumnya ya nggak, kalau ditanya siapa Ashabul Kahfi nggak tahu, sebelumnya nggak jawab. Dzulkarnain nggak tahu, sebelumnya nggak jawab. Dia bisa menjawab ketika wahyu datang atau turun. Ya, jadi kalau disebut ummi ya, Nabiul Ummi karena tadi tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya atau sejarah sebelumnya, ya benar-benar ummi. Apa yang dikatakan itu adalah semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yantiqu anil in huwa illa wahyu. Jadi semua wahyu dari Allah. Annama ilahukum illahu wahid. Bahasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ini juga sebagai jawaban dari orang-orang Nasrani, Yahudi yang menjadikan Tuhan 2 atau 3 ya. Jadi tegas ya bahwa Tuhan Allah Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak bernama. Artinya kita nggak bisa membahas ya dari mana dulunya asal-asalnya. Nah, kita bingung sendiri ya. Karena ya Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk semua berasal dari asal ya. Berasal dari asal. Termasuk Adam. Asalnya dari mana? Dari ciptaan Allah, dari tanah ya. Dari tanah. Karena dari mana? Dari Allah. Sudah mentok ke Allah udah ada, enggak ada lagi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amala sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka adalah orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maksudnya Allah, falyamal amala sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh atau beramal baik. Maka dalam beberapa hadis katakan bahwa Allah nanti akan kita temui tanpa perantara. Ada juga gitu. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah seperti kita melihat bulan purnama. Artinya sangat jelas ya. Tidak ada aling-aling ya. Tidak ada yang menghalangi ya. Ya itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam nggak terlihat, itu salah besar ya. Sekarang kita tidak bisa melihat karena kebesaran Allah yang luar biasa. Artinya sesuatu besar yang luar biasa. Kita lihat bumi aja susah ibaratnya. Yang terlihat cuman yang ya tidak sepenuhnya ibaratnya. Allah maha besar dari itu semua. Bagaimana kita akan melihatnya? Kira-kira gitu ya. Bukan nggak terlihat, Allah maha terlihat. Tapi keterbatasan mata kita itulah yang menjadi kita tidak bisa melihat Allah. Maka itulah yang disebut gaib. Arti gaib itu bukan nggak ada, sesuatu yang ada tapi tidak terlihat oleh mata. Itulah yang disebut gaib. Allah maha gaib. Nah, gitu. Jadi gaib itu bukan nggak ada. Gaib itu ada tapi tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Tapi tadi jaminan dari Allah. Kemudian masuk di ayat tadi ya. Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan. Ini pasti akan kita melihatnya. Sekarang belum ya. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan tentunya tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Tuhan yang lain selain dirinya. Maka termasuk Allah tidak akan mau melihat. Jadi bukan tidak terlihat, tidak akan mau lihat orang-orang yang menyekutukan. Ini karena dosa yang paling besar adalah dosa yang menyekutukan Allah. Nanti di hari kiamat orang-orang ini tidak akan dilihat oleh Allah.
apalagi akan melihat. Dan tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah nanti akan melihat Allah tanpa ada penghalang sedikit pun. Ya. Jadi artinya sangat jelas Allah akan dilihatnya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditemui oleh Allah dan berjumpa dengan Allah dalam surganya Firdaus. Ya, mungkin itu saja ya. Jadi pembahasan dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 110 intinya manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengingkari pertemuannya dengan Allah, maka amal mereka, kebaikan mereka di dunia akan sia-sia dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka akan bertemu dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diterima iman dan Islam kita sehingga kita bertemu dengan Allah dalam surga Firdaus dan bisa melihat atau berjumpa dengan Allah tanpa ada penghalang. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.